Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diding Sahidin dari kelas 12 MIPA 6. Saya akan menjelaskan tentang tahap daur litik. Proses reproduksi virus yang dilakukan dengan memperbanyak diri atau replikasi di dalam tubuh inang, kemudian menghancurkan tubuh inang tersebut. Virus yang memperbanyak diri dengan siklus litik akan melakukan penetrasi ke inang. Ketika dia di dalam tubuh inang, virus akan memperbanyak diri. Siklus litik dalam virologi merupakan salah satu siklus reproduksi virus selain siklus lisogenik. Siklus litik dianggap sebagai cara reproduksi virus yang utama karena menyangkut penghancuran sel inangnya. Siklus reproduksi atau replikasi virus yang menyebabkan kematian dari sel inang pada akhir prosesnya. Istilah litik mengacu pada fase pelepasan virus baru pada akhir dari proses replikasi yang menyebabkan sel inang pecah dan hancur. Berikut tahap-tahap daur litik. Yang pertama, penempelan. Penempelan atau absorpsi tahap pertama dan daur litik adalah penempelan virus ke permukaan sel inang. Virus ini memiliki protein khusus yang berkaitan dengan reseptor di permukaan sel inang. Saat virus dan sel inang berikatan, virus menempel erat pada inang untuk melanjutkan proses selanjutnya. Yang kedua, penetrasi. Setelah menempel pada sel inang, virus akan melepaskan materi genetiknya yang bisa berupa DNA atau RNA ke dalam sel inang. Proses ini memungkinkan materi genetik virus masuk ke dalam sel inang dan menyusup ke inti sel. Replikasi. Tahap ketiga adalah replikasi atau pengembangbiakan virus di dalam sel inang. Materi genetik virus yang telah masuk ke inti sel akan menggunakan mesin sel inang untuk menghasilkan lebih banyak salinan dari dirinya sendiri. Ini termasuk sintesis protein virus, pembentukan bagian-bagian virus, dan perakitan virus yang baru. Yang keempat, perakitan. Pengamasan. Setelah terbentuk, bagian-bagian virus yang baru diproduksi tersebut akan dirakit menjadi partikel virus yang lengkap. Selama proses perakitan ini, virus baru dikemas dengan kapsid, lapisan pelindung yang terbuat dari protein dan dikelilingi oleh selubung yang dapat berasal dari sel inang. Yang terakhir, pelepasan atau lisis. Tahap terakhir dari daur litik adalah pelepasan virus baru dari sel inang. Proses ini terjadi dengan sel inang pecah atau meledak, lisis, yang menyebabkan sel virus-virus baru ke dalam lingkungan sekitar. Virus-virus baru ini kemudian siap untuk menyerang sel-sel inang lainnya dan mengulangi siklus daur litik. Rangkuman tahap daur litik. Anesiplit, A-nya absorpsi, N-nya penetrasi, C-nya sintesis, P-nya perakitan, Lit-nya litik. Tahap daur lisogenik. Siklus lisogenik adalah siklus replikasi genom virus tanpa menghancurkan sel inang. Namun, virus berintegrasi ke dalam kromosom inang. Proses integrasi tersebut dinamakan profaga. Istilah lisogenin berasal dari mekanisme profaga yang bisa melisiskan sel inang. Dikarenakan ada pemicu lingkungan seperti radiasi atau zat kimia tertentu. Pada fase ini, bakteri akan berubah dari siklus lisogenik ke siklus lisis. Tahap daur lisogenik virus. Proses daur lisogenik pada virus merupakan salah satu dari
Dua daur hidup virus, daur lisogenik berbeda dengan daur litik yang lebih umum dan lebih terkenal oleh banyak orang. Dalam daur lisogenik, virus mengintegrasikan dirinya ke dalam sel inang dan tetap berada ke dalam keadaan laten atau tidak aktif selama beberapa waktu. Berikut adalah penjelasan panjang mengenai proses daur lisogenik pada virus. Tahap-tahapnya penempelan. Proses dimulai ketika virus menempel pada permukaan sel inangnya. Virus memiliki protein yang disebut protein kapsid yang berfungsi untuk berikatan dengan reseptor khusus di permukaan sel inang. Setiap jenis virus memiliki spesifikasi tertentu terhadap jenis sel yang terinfeksi. Yang kedua, penetrasi. Setelah menempel, virus menginfeksi materi genetiknya ke dalam sel inang. Jenis materi genetik yang dimiliki oleh virus berupa DNA atau RNA, dan ini bergantung pada jenis virusnya. Setelah materi genetik masuk ke dalam inang, daur lisogenik berbeda dari daur litik karena virus tidak langsung mengambil alih sel inang. Integrasi. Setelah masuk sel inang, materi genetik virus yang disebut DNA atau RNA vital diintegrasi ke dalam kromosom sel inang oleh enzim khusus yang disebut integrasi. Proses ini menyebabkan virus menjadi bagian dari sel inang dan DNA atau RNA viral disebut provirus. Dalam bentuk ini, virus berada dalam keadaan laten dan tidak aktif. Replikasi bersamaan. Ketika sel inang melakukan replikasi normalnya, provirus yang terintegrasi juga direplikasi bersama dengan kromosom sel inang. Hal ini menyebabkan perbanyakan materi genetik virus secara pasif dalam populasi sel inang tanpa menunjukkan gejala penyakit. Aktivasi atau induksi. Pada suatu waktu, kondisi lingkungan tertentu atau faktor internal dapat mengaktifkan provirus. Faktor-faktor ini dapat berupa paparan radiasi, stres, perubahan hormonal, atau infeksi oleh virus lain. Aktivasi provirus menyebabkan virus keluar dari keadaan laten dan masuk ke dalam daur litik. Pelepasan atau lisis. Ketika reproduksi virus aktif telah selesai, virus meninggalkan sel inang dengan cara menghancurkan sel inangnya dalam proses yang disebut lisis. Dalam proses lisis ini, sel inang pecah dan melepaskan partikel-partikel virus baru yang siap untuk menginfeksi lainnya. Persamaan siklus litik dan siklus lisogenik sama-sama diawali dengan tahap absorpsi atau penempelan virus pada permukaan sel inang dan dilanjutkan dengan tahapan penetrasi atau injeksi materi genetik atau DNA virus ke dalam sitoplasma sel inang. Perbedaan siklus litik dan lisogenik. Sementara itu, berikut adalah beberapa perbedaan daur litik dan lisogenik yang bisa diidentifikasi. DNA virus tidak terintegrasi pada siklus litik. Sementara pada siklus lisogenik terjadi integrasi DNA virus ke dalam DNA sel inang. DNA sel inang pada daur litik terhidrolisis, sementara DNA inang pada siklus lisogenik tidak terhidrolisis. Perbedaan siklus litik dan lisogenik juga dapat dilihat dari adanya tahap Provak pada siklus litik. Sementara siklus lisogenik mengalami replikasi DNA virus pada siklus litik terjadi secara independen. Sementara pada lisogenik terjadi bersama DNA inang. Siklus litik terjadi dalam waktu singkat. Sementara lisogenik dapat memakan waktu yang lebih lama. Mekanisme seluler
diambil alih oleh genom virus pada daur litik. Sementara mekanisme seluler sel inang mengalami gangguan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.